Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Alifah Hasanah dengan NIM 2310116052 dari kelas B. Di sini saya akan membacakan hasil UAS saya di mata kuliah Keuangan Publik Syariah dengan dosen pengampu Pak Dedi Irwansyah. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan sumber penerimaan pemerintahan Islam dari dua aspek dan jelaskan kriterianya. Yang pertama ada aspek harta wajib, yaitu zakat dan jizyah. Jadi zakat kriterianya yaitu dibayarkan oleh umat muslim sebagai kewajiban diambil dari harta tertentu seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan setelah mencapai nisab dan haul, dan digunakan untuk golongan tertentu seperti fakir, miskin, amil zakat, mualaf, dan lain-lain. Lalu ada jizyah, kriterianya yaitu pajak yang dibayarkan oleh non-muslim yang tinggal di wilayah Islam dan berlaku hanya untuk pria dewasa yang mampu sebagai ganti perlindungan dan hak mereka dalam pemerintahan Islam. Yang kedua ada aspek harta tidak wajib. Yang pertama ada ghanimah, kriterianya yaitu harta yang diperoleh dari rampasan perang dibagi dengan ketentuan 1/5 untuk baitul mal dan sisanya untuk pasukan yang berperang. Lalu ada kharaj, kriterianya yaitu pajak tanah yang dikenakan pada pemilik tanah non-muslim di wilayah Islam. Besarnya disesuaikan hasil atau luas tanah. Lalu yang terakhir ada fai, yaitu harta yang diperoleh tanpa peperangan seperti wilayah yang ditinggalkan musuh dan seluruhnya masuk ke baitul mal untuk kebutuhan umum. Lalu soal selanjutnya, bagaimana kebijakan anggaran belanja dalam Islam yang menekan keuangan negara untuk transparansi? Yang pertama ada prinsip transparansi atau al-musyarakah dan al-itqan, yaitu pemerintah diwajibkan mengelola keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab. Kemudian laporan keuangan negara harus dapat diakses masyarakat termasuk pemasukan dan alokasi belanja. Dan transparansi memastikan tidak ada penyalahgunaan dana dan menjaga kepercayaan. Yang kedua, ada pengelolaan anggaran sesuai prioritas atau maslahah ammah, yaitu anggaran belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan seperti infrastruktur publik, pelayanan sosial, dan bantuan bagi kelompok yang membutuhkan. Yang ketiga, ada pengawasan dan akuntabilitas atau hisbah, yaitu pemerintah menunjuk lembaga pengawas seperti Dewan Al-Hisbah untuk memantau pengelolaan anggaran. Kemudian pemimpin negara seperti khalifah bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan wajib melaporkan penggunaan anggaran secara berkala. Kemudian akuntabilitas mencegah korupsi dan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan. Soal selanjutnya, jelaskan isu ekonomi saat ini mengenai anggaran belanja yang sudah ditentukan melalui APBN yang menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan fiskal. Jadi, yang pertama ketergantungan pada utang. Isunya, banyak negara termasuk Indonesia mengalami defisit anggaran karena belanja negara yang melebihi pendapatan. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada utang dalam negeri maupun luar negeri untuk menutupi kekurangan. Dampaknya, beban pembayaran bunga utang semakin meningkat dan mengurangi alokasi belanja untuk sektor produktif. Solusinya yaitu meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, pengelolaan belanja yang efisien, dan optimalisasi aset negara. Yang kedua, ada ketidakefektifan alokasi anggaran. Isunya, dalam banyak kasus, anggaran belanja tidak sepenuhnya terserap secara efektif. Proyek yang direncanakan sering mengalami keterlambatan atau tidak tepat sasaran. Dampaknya, kualitas pelayanan publik menurun dan anggaran untuk sektor prioritas kurang optimal. Solusinya dengan meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan anggaran serta memastikan program prioritas mendapat alokasi yang memadai. Kemudian ada pendapat para ulama dan tokoh. Yang pertama ada Ibnu Khaldun, yaitu menekankan pentingnya stabilitas fiskal dan menghindari beban pajak yang berlebihan. Jika pajak terlalu tinggi, masyarakat akan enggan berkontribusi dan perekonomian dapat melambat. Yang kedua ada modern scholars.
Ekonom Islam seperti Muhammad Nijatullah Siddiqi menekankan pentingnya integrasi kebijakan fiskal dengan prinsip maqasid syariah atau tujuan syariah untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Soal selanjutnya yaitu sebutkan 3 fungsional dalam pembiayaan pemerintah. Yang pertama ada fungsi alokasi atau allocation function, yaitu pemerintah menggunakan pembiayaan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan sektor swasta secara memadai, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua ada fungsi distribusi, yaitu pembiayaan pemerintah digunakan untuk mengurangi kelimpangan ekonomi melalui transfer pembayaran, subsidi, atau program kesejahteraan sosial hingga tercipta distribusi pendapatan yang merata. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi, yaitu pemerintah memanfaatkan pembiayaan untuk menstabilkan perekonomian, misalnya dengan mengatur defisit anggaran atau surplus guna mengelola inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, serta menghadapi krisis ekonomi. Soal selanjutnya, bagaimanakah susunan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi? Jelaskan setiap karakternya. Jadi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi perlu melibatkan langkah strategis yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi merupakan kegiatan menciptakan atau meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan nilai ekonomi. Berfokus pada efisiensi dan inovasi agar produk bernilai tinggi, membentuk peluang kerja bagi masyarakat. Yang kedua ada distribusi, merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dan produsen ke konsumen. Tujuannya memastikan barang sampai kepada konsumen dengan harga yang wajar dan tepat waktu. Selain itu, perlu juga menjamin ketersediaan barang secara merata, menggunakan infrastruktur yang efisien, dan melibatkan lembaga distribusi seperti pedagang, pengecer, dan platform digital. Kemudian ada konsumsi, merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan hidup. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat dan mendukung kelangsungan ekonomi. Berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu, didorong untuk bersifat bijak, hemat, dan tidak boros. Soal selanjutnya yaitu 3 pihak yang berkompeten dalam pengembangan rangkaian di atas. Yang pertama ada pemerintah. Perannya membuat kebijakan yang mendukung kegiatan ekonomi seperti insentif produksi, subsidi, atau regulasi perdagangan. Contohnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan BPS. Yang kedua ada pelaku usaha. Perannya yaitu produsen menciptakan barang atau jasa berkualitas sesuai kebutuhan. Distributor memastikan barang dapat diakses oleh konsumen secara efisien. Pelaku usaha kecil, menengah, dan besar berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan inovasi. Contohnya UMKM, koperasi, perusahaan swasta, dan BUMN. Yang terakhir ada masyarakat atau konsumen. Perannya sebagai pengguna akhir barang atau jasa yang mempengaruhi permintaan pasar, berkontribusi menjaga pola konsumsi yang bijak, dan mendukung produk lokal. Contohnya komunitas konsumen dan organisasi masyarakat. Soal selanjutnya, hutang sebagai pembiayaan atas deposit untuk mencakup defisit pemerintah. Mengapa pemerintah melakukan hutang? Jawabannya, pemerintah melakukan hutang untuk menutup defisit anggaran ketika pendapatan negara tidak mencukupi pengeluaran, seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan subsidi. Selain itu, hutang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, serta sebagai stimulus ekonomi saat terjadi krisis guna meningkatkan daya beli masyarakat. Hutang juga berfungsi menjaga stabilitas keuangan seperti mengelola cadangan devisa atau nilai tukar. Namun, penggunaannya harus bijak agar tidak menimbulkan beban bunga besar atau krisis utang di masa depan. Pendapat tokoh dan ulama mengenai hutang pemerintah yang pertama dari John Maynard Keynes, yaitu
Keynes berpendapat bahwa utang pemerintah wajar jika digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama saat resesi atau depresi. Yang kedua dari Ibnu Khaldun, dalam konteks Islam, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal dan melarang pemborosan atau penyalahgunaan sumber daya dalam hutang. Yang ketiga, ulama fikih. Ulama sepakat bahwa utang pemerintah diperbolehkan jika digunakan untuk kemaslahatan umat dan tidak menyebabkan kerugian jangka panjang seperti riba atau beban yang memberatkan generasi mendatang. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.